Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu mengasihi, yang selalu memberkati, yang selalu menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan baik saya secara pribadi dan juga bagi saudara-saudara sekalian yang menonton video firman Tuhan yang akan saya bagikan di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan satu hal, bahwa banyak sekali hari-hari yang telah kita lewati, banyak sekali minggu yang telah kita lewati, banyak sekali bulan-bulan yang telah kita lalui, bahkan tahun demi tahun silih berganti kita lewati semuanya karena berkat Allah Ebenezer. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini melalui siaran langsung saya bersyukur kepada Tuhan atas kejadian yang sangat dahsyat dan ajaib yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Dan di malam hari ini saya rindu membagikan suatu berkat firman Tuhan yang dapat menguatkan, yang dapat meneguhkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam suratan Paulus yang berada di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang sudah biasa kita baca atau sudah menjadi ayat hafalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di sini saya akan membacakan firman Tuhan ini buat saya dan saudara. Firman Tuhan demikian berbunyi, saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas di dalam ayat yang ke-16 dan sampai 18. Di sana ada tentang hal bersukacita, ada tentang hal berdoa, ada juga tentang hal ucapan syukur. Dan saat ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, yaitu 3 huruf, yaitu BBM. BBM yang saya maksud bukan bahan bakar minyak, bukan bikin banyak maitua, ataupun bukan juga BlackBerry Messenger, tetapi B yang pertama, yaitu bersukacita. Ayat 16 dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Sebagai orang percaya banyak sekali, saudara, masalah, problem datang silih berganti dalam kehidupan kita. COVID-19 atau virus corona ya, yang belum berakhir juga di tahun 2020 ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini bukan perintah presiden, bukan perintah wakil presiden, atau juga bukan perintah bupati, bukan perintah wakil bupati, bukan perintah orang tua kita, bukan perintah gembala kita, atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi melalui perantaraannya Rasul Paulus, Tuhan berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Jadi tepat di sana bahwa perintah untuk bersukacita senantiasa ini, saudara, bukan perintah manusia, tetapi perintah Tuhan melalui firman-Nya yang telah kita baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-16, bahwa bersukacitalah senantiasa. Sebagai orang percaya, banyak sekali di antara kita yang seringkali merasa tertindas, ya, merasa dikucilkan oleh keluarga kita. Tetapi firman Tuhan menguatkan kembali bahwa bersukacita. Saat ini kalau Anda dalam persoalan, dalam penderitaan, bersukacita. Karena Rasul Paulus katakan dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18, di sana dia jelaskan bahwa, saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, asal jangan sampai
penderitaan yang kita alami saat-saat ini, kalau ada di antara kita yang menderita, jangan sampai penderitaan yang kita alami saat-saat ini semuanya karena kebodohan kita sendiri atau karena kita cari-cari sendiri penderitaan itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenai hal untuk bersukacita senantiasa, artinya jangan pernah berhenti untuk terus dan tetap menerus bersukacita. Tetapi jangan sampai juga kita bersukacita di atas penderitaan, pergumulan, masalah, persoalan orang lain. Ketika kita melihat orang lain jatuh, kita bersukacita. Ingat firman Tuhan katakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi jelas saudara, kalau kita melihat orang lain dalam masalah, pergumulan, persoalan, jangan kita bersukacita atas apa yang terjadi kepada orang itu. Tetapi marilah kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan kita mau menangis dengan orang yang menangis. Dalam kondisi apapun kita saudara saat ini, keadaan apapun kita saat ini, jangan pernah kita lupa untuk tetap bersukacita, karena sukacita adalah perintah Tuhan sendiri melalui firman-Nya kepada Rasul Paulus yang kita baca bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Nah, menjadi pertanyaan saat ini saudara, bahwa seakan-akan firman Tuhan ini tidak adil dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan bahwa tidak adil? Orang sudah menderita, firman Tuhan suruh bersukacita. Ya. Orang sudah dalam pergumulan, firman Tuhan suruh bersukacita. Orang sudah dalam penderitaan, masalah, firman Tuhan suruh bersukacita. Seakan-akan firman Tuhan tidak adil. Tetapi ingat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, yang kita permuliakan adalah Allah yang adil. Jadi termaksud firman Tuhan kalau dia katakan bersukacita, yang pasti adil. Tetapi kadangkala kita merasa bahwa firman Tuhan itu tidak adil. Ya. Saya katakan tadi bahwa firman Tuhan itu bukan perintah presiden dan wakil presiden, bukan perintah bupati dan wakil bupati, bukan perintah ibu gembala atau bapak gembalamu, bukan perintah orang tua kita, tetapi perintah firman Allah melalui Tuhan kepada Rasul Paulus, dan disampaikan kepada jemaat yang berada dalam Tesalonika. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua dalam tema saya BBM ini, yang tadi sudah kita bahas bersukacita, yang kedua yaitu berdoa. Dalam ayatnya yang ke-17, pasal 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 tadi, ayatnya yang ke-17, dia berkata bahwa tetaplah berdoa. Di dalam Alkitab ini saudara ada dua ayat yang bisa dikatakan ayat terpendek, yaitu jangan mencuri dan tetaplah berdoa. Tetapi saya mengajak kita semua untuk tetap berdoa walaupun diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, apalagi di tahun yang sudah akan kita memasuki tahun baru. Saudara, jangan pernah kita lupa untuk tetap berdoa, karena di dalam doa itu saya percaya ada jawaban-jawaban yang pasti yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Saudara, dikatakan bahwa tetaplah berdoa, dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa doa adalah hal yang identik dengan pujian penyembahan. Doa adalah sarana di mana manusia dapat berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Allah. Doa, pujian, penyembahan tidak harus kita paksakan kepada orang lain, tetapi diharuskan bagi setiap atau semua orang percaya untuk tetap berdoa, untuk tetap menaikkan setiap pergumulan mereka kepada Tuhan, agar supaya Tuhan dapat menjawab setiap doa, setiap pergumulan, masalah yang datang dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita semua bahwa jangan menjadikan altar Tuhan atau tempat Anda berkhotbah, Anda berpidato, tempat bersandiwara. Jangan menjadikan orang atau jangan menjadi orang-orang yang berbibir manis tetapi kelakuan sadis, berbibir manis tetapi hati hamis alias fasik atau busuk, menyuruh, mengajarkan orang lain untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan,
sungguh-sungguh, tetapi kita sendiri kadangkala tidak mau melakukan apa yang kita katakan. Saya mau katakan, kalau masih ada di antara kita orang percaya yang demikian, kita tidak berbeda dengan ahli Taurat, orang Farisi, yang memberikan beban tanggung jawab kepada orang lain, tetapi mereka sendiri yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan tidak mau melakukan firman itu. Saya mau katakan bahwa kekristenan, saudara, bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah di mana orang percaya mau melakukan kehendak Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21 dia katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang layak melakukan kehendak, dia yang layak masuk ke dalam kerajaan surga itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sana menjelaskan bahwa ketika kita berdoa, doa ini adalah suatu perintah Tuhan, perintah Bapa kepada kita setiap orang percaya. Jadi saya mau katakan kepada kita semua bahwa dalam keadaan apapun kita, jangan lupa kita tetap untuk mau terus menaikkan setiap doa pergumulan kita kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga dari tema BBM ini yaitu mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika tadi pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18 dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, Paulus ketika dia dalam penjara atau dipenjarakan di Filipi, dia tidak mengeluh, Tuhan, mengapa saya sudah melakukan kebenaran, mengapa saya sudah melakukan perintah Tuhan, saya harus dipenjarakan, saya harus disiksa, saya harus dianiaya. Tetapi yang Rasul Paulus katakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku. Jadi dalam kehidupan kita setiap orang percaya, kita diwajibkan atau diharuskan untuk tetap terus mengucap syukur. Jangan pernah kita melalaikan perintah firman Tuhan, karena firman Tuhan ini bukan perintah manusia, tetapi firman Tuhan ini perintah Allah sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sanggup menolong dan mengeluarkan kita dari setiap masalah. Saat-saat ini kalau Anda mungkin dalam persoalan, seakan-akan dipenjarakan secara batin, secara fisik Anda seakan-akan dipenjarakan, jangan pernah mengeluh, tetapi hadapi semuanya itu dengan ucapan syukur. Karena di balik ucapan syukur, kita akan mendapatkan kekuatan baru yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan, dia mengucap syukur sehingga apa? Di dalam ucapan syukurnya, Tuhan menjawab setiap ucapan syukur itu. Tuhan menjawab setiap doa itu. Karena ketika dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan mujizatnya, keajaiban kepada Rasul Paulus, dan dia dibebaskan dari penjara itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita saat ini merasa seperti dalam atau berada dalam penjara, masalah datang silih berganti. Tetapi ingat firman Tuhan katakan untuk tetap terus mengucap syukur. Dan saya mau katakan bahwa jangan pernah kita mengucap syukur kalau berkat datang, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berharap dan mengasihi Dia. Dalam satu ayat juga Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, karena Yesuslah yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Dan juga kehidupan saya secara pribadi, juga kehidupan saudara-saudara yang telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Jadi 3 hal yang telah saya bagikan, yaitu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur, itu semuanya diharuskan bagi setiap orang percaya. Tuhan yang Yesus memberkati kita semua. Saya tibakan sampai di sini firman Tuhan. Haleluya. Semangat bagi petobat-petobat baru. Maju, maju, maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.